Shalom aleihim Besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS mau menjawab pertanyaan dari Ibu Maria di Jakarta. Bu Maria itu nanya begini, Pak Pendeta, siapa yang disebut orang-orang kudus? Ya, orang suci itu siapa sih Pak Pendeta? Orang kudus, orang suci ya. Yang ditanya orang kudus. Kalau orang suci itu lebih ke arah hati ya. Misalnya di dalam Titus 1 ayat 15, orang itu kalau hatinya suci ya suci, tapi kalau hatinya ngeres ya ngeres. Nah gitulah kurang lebih ya. Yang ditanya Bu Maria itu orang kudus, orang-orang kudus ya. Kita tahu toh, yang paling terpikir di dalam pikiran kita kalau disebut orang kudus itu siapa? Santa dan Santo. Santa Santo itu orang kudus itu Pak, orang suci Pak. Yang nentuin kudus dan tidak kudus siapa? Ya ketetapan gereja Pak. Ini persis sama dengan pendeta ada yang begitu bangga. Aku jadi pendeta ditahbiskan oleh sinode. Sinode tidak berhak mentahbiskan pendeta. Ya. Efesus 4 ayat 11, yang menentukan, yang memberi nabi, rasul, penginjil, gembala dan pengajar adalah Yesus sendiri. Kami, Gereja Alkitab Allah Esa, Sekolah Tinggal Kitab Online, ketika sudah lulus kami tidak pernah mentahbiskan seorang itu entah jadi pendeta, entah jadi nabi, entah jadi rasul, entah jadi penginjil, entah jadi pengajar, entah jadi gembala. Ya, pendeta itu all round, umum itu. Bisa saja pendeta itu jadi nabi. Yang menentukan siapa? Yesus. Ada pendeta yang sangat bangga, saya ditahbiskan. Pendeta itu sekarang udah keluar dari gereja yang mentahbiskan dia jadi pendeta. Lalu dia keluar, saya keluar dari gereja ini dan saya keluar dari jabatan pendeta. Pendeta murtad namanya. Gara-gara tidak kuat membayar kontrakan gereja. Ngontrak gereja nggak kuat, lalu dia cari alasan, saya mau keluar dari sinode. Udah nggak tahan doktrin sinode. Padahal utamanya apa? Dia nggak kuat bayar kontrakan. Lalu dia melepaskan jabatan pendeta. Itu murtad saudara. Ya, murtad itu sama dengan orang murtad gitu. Karena dia apa? Begitu bangga, saya ditahbiskan oleh sinode jadi pendeta. Sinode tidak berhak mentahbiskan seseorang jadi pendeta. Tidak berhak. Itu wewenang Yesus langsung ya. Efesus 4 ayat 11. Baca itu ya. Demikian pula soal orang kudus dan tidak kudus, gereja tidak berhak menentukan seseorang itu kudus atau tidak kudus. Ya, ngawurnya di situ ya. Kalau seseorang berbuat baik terus gitu ya, mengunjungi orang-orang yang miskin ya, misalnya ada orang ditahbiskan sebagai orang kudus yang dulu top markotop pelayanan di Kalkuta India itu ya, seorang perempuan ya, tidak kawin gitu. Hidup duniawi udah nggak dipikirin. Terus dia mengunjungi yatim piatu, orang miskin ya. Dia taat beragama, ingat taat beragama. Taat mengikuti ajaran gereja. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus ini. Lalu dia dinobatkan sebagai orang kudus. Ingat, gereja tidak berhak menetapkan seseorang menjadi orang kudus atau tidak. Lalu Bu Maria itu nanya, lah kalau orang kudus itu apa Pak? Orang kudus itu yang gimana? Ya lihat apa yang tertulis di Alkitab. Ya, Santa Santo orang kudus. Gitu. Siapa yang nentuin? Gereja. Gereja nggak berhak. Pak, saya pendeta ini Pak. Siapa yang menjadikan Anda pendeta? Saya ditahbiskan oleh sinode. Sinode tidak berhak mentahbiskan pendeta. Ya, pendeta, pemberita Injil, nabi, rasul, gembala, ya pemberita Injil, apalagi itu pengkhotbah atau pengajar, itu yang menentukan Yesus langsung. Ya. Oke, kita baca Wahyu 5 ayat 8. Wahyu 5 ayat 8 di situ ada doa orang-orang kudus. Nah, Alkitab menulis
doa orang-orang kudus. Lalu Wahyu 6 ayat 9, siapakah orang-orang kudus itu? Jiwa-jiwa yang dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Lalu di ayat bawahnya, dia memakai jubah putih. Itu untuk menandakan orang-orang kudus menurut yang tertulis di Alkitab. Jadi siapa orang kudus? Yang dibunuh oleh karena firman Allah dan yang karena kesaksian yang mereka miliki. Itu definisi orang kudus yang pertama. Ada definisi lain, Wahyu 7 ayat 3, hamba-hamba Allah yang dimeteraikan, ya, yang jumlahnya 144.000. Jadi kudus tidak kudus itu dimeteraikan atau tidak. Dimeteraikan oleh apa? Ini dia. Jadi definisi pertama adalah orang yang dibunuh, ya dibunuh biasanya dipenggal, ya. Dibunuh atau oleh karena firman Allah atau kesaksian karena iman yang mereka miliki, ya, kesaksian yang mereka miliki. Terus hamba-hamba Allah yang dimeteraikan. Jadi itu dua definisi orang kudus. Dimeteraikan apa? Dimeteraikan di dalam Efesus 1 ayat 13, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi di sini itu Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu Yesus, Bapa yang mulia itu di dalam Efesus 1 ayat 17 yang memberi roh hikmat dan pewahyuan. Jadi definisi orang kudus adalah yaitu orang-orang yang dibunuh atau yang dibunuh oleh karena firman Allah dan kesaksian yang mereka miliki, dan orang-orang yang dimeteraikan Roh Kudus di dalam Efesus 1 ayat 13. Roh Kudus yang dimaksud adalah Bapa yang mulia itu, Allah Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi mutlak seseorang disebut orang kudus kalau mindsetnya, otaknya ini Yesus Kristus. Jangan kok 3 jari demi nama Bapa, berarti otaknya Bapa. Mindsetmu Bapa, demi nama Bapak nunjuk sini toh, ya. Ini 666, Saudara. Salah satu komponen 66 ya yang gini. Otakmu Bapak, materai di jidat dan tangan, gitu. Apa itu tanda yang diberi tanda di jidat, di dahi dan di tangan. Ini tanda tangan 3. Di tangan nih 3 nih. 31 Bapa, Anak, Roh Kudus, demi nama Bapa. Otakmu otak Bapa. Itu bukan Yesus. Bapa siapa? Bapa iblis. Ya, zaman sekarang Bapa iblis. Ya. Ya, sekarang mari kita lihat, ya. Penyembah Bapa mustahil disebut orang kudus demi nama Bapa. Di sini Bapa bukan Yesus. Bisa jadi orang kudus enggak? Pendeta yang bewokan doang, bewok. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terus dia bisa jadi orang kudus enggak? Kagak. Otaknya Bapa isinya. Bapa apa? Bapa iblis. Dijamin Bapa iblis. Sebab Bapa yang mulia itu Yesus. Ya. Bapa yang kekal itu Yesus. Tidak mungkin Bapa yang Anda sembah sebagai Bapa, Anak, Roh Kudus demi nama Bapa. Bapa yang di sini sudah finish. Ini Bapa iblis. Yohanes 8 ayat 44. Demi nama iblis, gitu. Ya kalau Anda begini demi nama iblis, otakmu otak iblis, itu 666. Salah satu komponen 666 kan Mesias Antikristus. Ya di sinilah. Ya. Mindsetmu, yaitu jadi jangan berpikir tandanya itu tanda apa kayak gitu. Itu tanda mindset, gitu. Jadi penyembah Bapa mustahil disebut orang kudus. Penyembah patung Yesus disebut orang kudus bisa nggak? Nggak bisa. Penyembah Maria nggak bisa. Jadi Santa dan Santo yang nggak bisa disebut orang kudus. Wewenang apa Anda menjadikan Santa-Santo orang kudus? Itu harus mindset di sini Yesus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah Yesus. Itu orang kudus. Kita yang percaya Yesus Allah itulah orang-orang kudus. Ya, bukan kok orang yang berbuat ya nggak kawin terus, bukan itu, Saudara. Orang-orang yang mindsetnya itu Yesus di dalam otaknya itu pasti berbuat baik, pasti, karena 2 Timotius 3 ayat 17 mengatakan begitu. Allah itu membuat settingan kita untuk itu, ya. Pasti seperti itu, ya. Demikian pula Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, yaitu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang direncanakan Allah sebelumnya. Jadi clear, ya, orang-orang kudus tidak boleh ditetapkan oleh gereja. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang dimeteraikan, ya.
dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus artinya Yesus Kristus. Jadi otaknya, mindsetnya harus Yesus Kristus. Kita penyembah Yesus Allah yang benar disebut orang-orang benar di dalam Matius 25 ayat 37. Demikian pula kita disebut orang-orang kudus karena dimeteraikan oleh Roh Kudus. Padat, singkat, dan clear Bu Maria ya. Jadi jangan harap Bu, yang Anda sekarang ini Anda anggap sebagai dia orang kudus, orang suci. Salah Bu. Itu wewenang gereja, nggak ada wewenangnya Bu menetapkan seseorang menjadi kudus atau tidak kudus. Orang kudus Alkitabiah artinya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silakan, tetap dibuka. Yang mau berminat untuk mendirikan sinode GAAE, sinodenya harus Gereja Alkitab Allah Esa, itu perintah Yesus, polanya pola Philadelphia ya. Yang mau ikut baptisan tunggu itu buka ya, kolam renang buka. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.